kita di pagi hari ini dengan mengaturkan kalimat. Om Swastiastu. Bagaimana adik-adik, sehat? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita absen terlebih dahulu. Ini yang pertama, hidup dunia segini. Ya. Yang kedua, Nimade Ayu Krishna. Hadir Pak. Yang ketiga, Wiwin Lesi. Hadir Pak. Yang keempat, Niwayan Yeni. Hadir. Yang kelima, Imade Pandya. Yang keenam, Sangayu Udek. Yang ketujuh, Lido Putu Idya. Yang delapan, di sini Nimade dan Yandi. Hadir. Yang sembilan, Dede Bayu. 10, Dewa Made Rama. Hadir. 11, Lido Putri Ayu. 12, Nimade Dwi. 13, Nikade Sintia. Izin. Yang 14, ini Gusti Ayu Widantari. 15, Niloman Sutariani. Izin. Yang ke-16, Niloman Dewi Indrayani. Yang ke-17, Ki Gusti Ayu Made Tirna. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas yaitu retorika. Sudah paham tentang retorika? Komunikasi lisan, terus berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Sekarang banyak sekali aturan-aturan di dalam retorika tersebut. Tapi masyarakat yang dikenal adalah cuma seni berbicara tersebut. Tidak jarang masyarakat memahami bahwa retorika itu sangat luas. Mungkin lanjut. Nah, di sini istilah retorika dicetuskan di sini yaitu oleh, ada yang kenal ini? Aristoteles ini salah satu ilmuwan, memang pakar-pakar ilmuwan dari Barat, jadi dari zaman sebelum Masehi sudah filsafat Barat ini. Jadi istilah retorika sudah dikenalkan oleh Aristoteles sebelum Masehi, yaitu 384 sebelum Masehi, yaitu di Yunani. Di sana dah muncul retorika yaitu di Yunani tersebut. Pada awalnya di sini retorika tersebut dipandang bukan sebagai ilmu, cuma dianggap omong kosong, cuma bagaimana kita berbicara tidak dipandang sebagai ilmu. Tapi Aristoteles inilah menekankan bahwa retorika itu tersebut adalah ilmu tersendiri. Justru ilmu yang lain menggunakan retorika untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Lanjut ke sini, yaitu sedikit kita membahas selain istilah retorika, juga di sini ada pengertian retorika. Pengertian retorika memang sangat banyak sekali, tapi di sini Bapak mengutip dari W.S. Robert. Di sini salah satu ahli retorika yang menerjemahkan buku dari Aristoteles tersebut. Karena di sini kalau kita melihat pengertian retorika di internet, di buku-buku, banyak sekali pengertian yang berbeda tentang retorika itu sendiri. Mungkin tadi ada adik mahasiswa yang memaparkan bahwa retorika itu memang secara singkat yaitu berbicara secara seni atau seni berbicara. Tapi di sini secara spesifik disampaikan oleh Robert, yaitu tapi Plato ini memberikan pandangan yang bisa dibilang lumayan ekstrim, karena dia berpandangan dua sisi di sini. Satu sisi dia mencela retorika, satu sisi dia memuji retorika. Pertama dia menjelekkan retorika, dan kedua dia juga memuji retorika tersebut di sini. Di sini juga ada celaan-celaan dari Plato terkait dengan retorika. Retorika dibilang adalah cuma berbicara untuk menjilat saja dan lain sebagainya. Terus di sisi lain yang memuji di sini mengandung retorika disebut sesuatu yang bagus, dan juga ada logikanya, ada memang logika di sana. Tapi di sini pemikiran inti dari Plato adalah retorika memang memegang peran penting untuk menjadi seorang pemimpin di sini. Karena retorika ini kan adalah seseorang dalam memimpin, kan memang sangat penting retorika tersebut. Karena untuk menyampaikan suatu pesan untuk menggerak
Apa cukup? Nah, kalau memang sudah cukup, rencana sekarang di sini kan biar lebih paham lagi kita peranan retorika di dalam kehidupan. Ini berapa jumlahnya? 16. Rencana di sini kita menerapkan di sini model pembelajaran yaitu model pembelajaran PBL atau Blast Learning tersebut, yaitu kita mengkolaborasikan permasalahan yang mana di masyarakat kita kaitkan dengan retorika ini. Di sini ada mungkin 4 item yang kita ambil di sini, salah satunya yaitu bidang agama, bidang politik, bidang perdagangan, dan bidang pendidikan. Kita bahas 4 item tersebut. Mungkin bidang sini kita tidak bahas. Di sini 16 dibagi 4. Ini kan kalau PBL kan pasti kita membahas tentang permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, di sini terus kita bagi menjadi kelompok, karena 16 tapi kita bagi 4. Berarti per kelompok ada 4 orang. Berarti kita sebelum membahas lebih lanjut, yang pertama, retorika adalah seni berbicara yang dimana merupakan kegiatan untuk menarik perhatian orang lewat kepandaian berbicara, khususnya berbicara di depan umum. Dengan demikian, peran retorika sangat besar dalam menyampaikan informasi dan komunikasi. Demikian pula dalam menyampaikan pesan-pesan nilai keagamaan, diperlukan kepandaian retorika yang rendah. Berdasarkan kitab suci Weda dijelaskan bahwa komunikasi yang baik berawal dari hidup atau pikiran yang berisi pengetahuan sehingga tutur kata dapat terjalin dengan baik. Kata-kata adalah hal yang sensitif dan membahayakan apabila tidak disampaikan dengan baik. Kata-kata yang baik bisa membantu kita mendapatkan teman, saudara, dan kebahagiaan. Namun ketika kata-kata diucapkan tidak baik, maka kita akan mendapatkan musuh bahkan kematian. Hal tersebut berlandaskan pada sloka yang tertera dalam Niti Sastra bab 3 yang berbunyi wasita limitanta manipulasi, wasita limitanta patipapatu, wasita limitanta manamudika, dan wasita limitanta manamudika, yang dimana artinya itu oleh perkataan engkau mendapat kebahagiaan, oleh perkataan engkau akan menuju kematian, oleh perkataan engkau mendapat kesusahan, serta oleh perkataan engkau mendapat sahabat dan mayasa. Berdasarkan petikan sloka di atas, dapat disimpulkan bahwa kata-kata dalam berkomunikasi sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita dapatkan. Karena perkataan atau komunikasi yang baik bisa mendapatkan kebahagiaan dan sahabat. Namun, karena kata-kata atau komunikasi yang kurang baik, kita bisa mendapatkan musuh bahkan kematian. Oleh karena itu, penyuluh sebagai seorang komunikator memegang peran besar. Ia harus benar-benar dapat berkomunikasi dengan baik sesuai yang diajarkan dalam Niti Sastra agar apa yang ia sampaikan dapat bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk umat yang ia bina. Kondisi umat Hindu yang terbesar di seluruh Indonesia. Selanjutnya teman-teman, apakah ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini perlu waktu untuk bertanya masalah retorika di bidang agama. Nah, kalau menurut saya untuk mengumpulkan kalau retorika di bidang agama itu kan jadi ke orang yang komentator itu yang mangku kayak aliran atau seperti yang jadi permasalahan yang saya tanyakan adalah kita katakan bersama bahwa oknum saya bertanya yang saya bilang pemangku atau orang suci yang lain dia kadang pada saat kalau membaca itu
memang teorinya itu bagus gitu, menyampaikan positif lah gitu, tapi secara prakteknya dia tidak sesuai gitu. Ada yang maksud intinya itu retorika demonstratifnya adalah gaya bicara seseorang yang dapat mempengaruhi. Demonstratif, dia mendemonstrasikan apa yang ada yang harus didemonstrasikan. Contohnya itu seperti kampanye, dia mendemonstrasikan kelebihan-kelebihan dari dirinya agar seseorang itu mau memilih dirinya tersebut. Itu contoh simpelnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang retorika dalam perdagangan. Pengetahuan tentang retorika akan selalu dimanfaatkan oleh manusia untuk bertutur dengan baik. Retorika difungsikan oleh seseorang untuk mempersiapkan, menata dan menampilkan tutur-tuturannya. Dalam retorika juga dimanfaatkan secara terencana oleh para pedagang dalam menjajaki barang-barang dagangannya atau secara promosi. Salah satu sarana yang ditopangkan dalam retorika dalam perdagangan ini ada iklan reklame, keterangan yang mendetail tentang advertensi itu dikemukakan dengan baik. Dalam penawaran barang dagangan kepada para konsumen atau pembeli, sangat penting sekali pemanfaatan retorika secara baik. Penjual berusaha dengan sebaik mungkin agar orang terpengaruh dengan ucapannya dan penjelasannya tentang suatu produk atau barang dan membeli barang dagangan tersebut. Jika pembeli terpengaruh dengan ucapan si penjual, telah berhasil berretorika pada saat itu. Selanjutnya akan Jadi dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan, retorika ini digunakan untuk mempromosikan suatu produk yang dimiliki. Selanjutnya berkaitan dengan retorika. Bahasa memang peranan yang sangat penting dalam tutur perdagangan antara penjual dengan pembeli. Menurut OPA 1990 menekankan bahwa dengan tutur antara manusia dengan manusia yang lain sering saling berhubungan sehingga terjalin kebersamaan dengan kehidupan dalam berbagai tatanan masyarakat. Baik, yang saja dan yang kita sampaikan, mungkin ada dari teman-teman yang mau ngasih saran atau silahkan. Retorika di dalam bidang perdagangan itu sangat penting. Nah, menurut kelompok 3, di mana gaya bahasa yang harus diperhatikan atau yang baik untuk promosi keuangan. Misalnya ada apa gitu. Kalau menurut saya catatan bahasa yang harus diperhatikan dalam promosi itu adalah bagaimana si pelaku atau yang menjalankan promosi itu mengetahui detail tentang barang yang dia miliki. Karena kalau misalkan pelaku sendiri nggak tahu nih manfaat dari barangnya itu apa gitu, jadi nanti konsumen juga bakal ragu sama pelakunya sendiri. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan. Itu saja dari kami. Silakan, terima kasih sudah bersama. Om Santi 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 Om. Kisah tersebut. Di dalam kisah tersebut kan banyak sekali ada kejadian-kejadian, baik ada pemerkosaan, ada pencurian, pembunuhan, dan hal-hal yang lain. Di sini kita pakai sesuluh di sana, kita pakai cermin di sana. Mana yang bagus itu yang kita ambil, mana yang jelek
yang di sana kita buang jauh-jauh seperti itu. Itulah karena dalam kitab Ramayana tersebut kan salah satu cermin ada 10 di sana. Karena kan semua cerita, semua kejahatan, semua kejadian ada di sana, dan demikian pula kebaikan juga ada di sana. Itulah yang bisa kita tangkap tentang budaya agama dan pertanyaan yang tadi. Karena memang banyak sekali yang terjadi di zaman Kaliuga ini. Dia menyatakan hal-hal yang bagus kepada masyarakat untuk menunjukkan dia masyarakat berlaksana yang baik, tapi justru yang menyatakan hal tersebut melaksanakan hal yang tidak baik. Seperti marilah kita berpikir seperti bebek, tahu bebek? Bebek angsa dipakai lambang di Saraswati. Apa itu maknanya di sini kan? Bebek tersebut kan nama ilmu pengetahuan karena bebek tersebut bisa mencari makan di dalam lumpur. Dia bisa membedakan mana yang jelek dan mana yang baik. Itulah salah satu pakai contoh seperti itu. Dia bisa, masa kita orang terpelajar tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin lanjut di bidang politik, ya tadi yang membahas tentang politik di sini ada membahas pertanyaan suatu yaitu tentang demokrasi tersebut ya. Karena di bidang politik ini kalau kita membahas demonstrasi tersebut memang tidak habis-habisnya. Mana demonstrasi yang baik, mana demonstrasi yang buruk, kita sulit menyimpulkan. Adakah demonstrasi itu baik? Ada. Adakah jelekkah demonstrasi tersebut? Tergantung. Itu dah sampai sekarang tidak terpecah. Mana tergantung kembali kepada kita, mana kalau memang kita anggap demonstrasi itu bagus kan. Apalagi sekarang yang demonstrasi yang menjadi garis depan di demonstrasi tersebut kan lebih banyak ke mahasiswa sekarang yang demo tersebut di masyarakat. Pada di jalan-jalan itu kan dipakai ramai kan mahasiswa, tapi di dalam kebanyakan orang tersebut belum tentu mahasiswa. Tapi dipakai kamen ya tetap mahasiswa melakukan demo seperti itu. Pastikah yang demo itu tersebut semua mahasiswa? Kan belum pasti kebenaran. Ya. Apakah dia cuma memakai alma mater aja? Ya, Mas. Nah itu kan belum tentu, makanya kita sebagai orang bijak, ada orang terpelajar bertindaklah sebaiknya. Kadang-kadang orang mahasiswa kan biasa diadu domba di sini, dipakai kambing hitam seperti itu. Makanya kalau kita membahas demonstrasi mungkin kita cari waktu fokus untuk membahas suatu demonstrasi itu karena dari komunikasinya banyak sekali di sini tentang politik, ada dengan demonstrasi tersebut, ada retorika dikaitkan dengan demonstrasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu di bidang perdagangan di sini memang sangat penting sekali dalam bidang perdagangan, yaitu untuk intinya untuk mempromosikan apa barang dagangan di sini. Di sini kan harus butuh ilmu komunikasi. Kalau orang dagang itu mukanya judes, berarti kan orang itu kan enggaknya di seperti kan. Salah satu kan bagaimana muka kita harus ceria, harus segar, bagaimana tubuh kita. Itulah salah satu untuk mempromosikan barang dagang kita. Minimal dari kita dulu. Kalau kita judes kan orang dagangnya belajar. Dekat aja takut seperti itu kan. Itulah salah satu dari dunia perdagangan dan dunia bisnis. Makanya di siang hari ini barulah kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan menampilkan Om Sandi. Om Sandi Sandi.